Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Doa Love. Semoga doa lovers semua sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tentang di sini ada 7 list beasiswa yang bisa banget kalian itu kayak siapin dulu sekarang-sekarang ini, karena beasiswa ini tuh dibukanya di bulan April sampai dengan Juni. Jadi masih punya waktu banget untuk kayak mempersiapkan gitu segala sesuatunya, dan dibuka tuh kayak bulan depan gak sih penutupannya ya teman-teman, bulan depan gitu. Jadi kalaupun misalkan terpetok di kayak misalkan TOEFL atau IELTS atau dan lain sebagainya, jadi teman-teman bisa dulu untuk mempersiapkan segala sesuatunya itu jauh-jauh hari mulai dari sekarang. Kayak beberapa orang juga bilang ya teman-teman ya, jadi ada salah satu mahasiswa, salah satu pekerja lah ya, dia ini pekerja cewek, kedokteran, di salah satu apa itu rumah sakit yang ada di Surabaya. Beliau juga bilang kalau misalkan kita itu kayak menulis untuk S2 nih, beliau kan dapat S2 di 3 tempat, Harvard, Columbia, sama satunya aku lupa, John Hopkins gitu-gitu deh, lupa deh namanya. Nah, beliau ini bilang seperti ini, kalau misalkan kita itu nggak mulai dari sekarang, itu nanti kayak kita tuh kebingungan sendiri bakal nulis apa dan bakal mulai dari mana gitu. Apalagi kalau misalkan beasiswanya itu udah mulai sebulan lagi udah mau tutup, atau bisa jadi seminggu lagi udah mau tutup. I know nggak ada yang kayak apa ya, terlambat gitu, nggak ada yang terlambat. Tapi lebih baik gitu ya, lebih baik kalau misalkan kita siapkan itu jauh-jauh hari. Aku aja beasiswa ICCR yang kata orang-orang banyak sih beasiswa itu gampang, nggak pakai interview dan lain sebagainya, tapi aku pakai interview dan juga aku menyiapkannya itu 1 tahun penuh gitu, dan sambil kerja. Jadi itu tuh kayak teman-teman, untuk mempersiapkan beasiswa itu tuh nggak mudah loh. Kalian tuh kayak banyak research, juga banyak memenuhi apa ya, persyaratan-persyaratannya, apalagi kalau udah berhubungan dengan IELTS atau TOEFL. Kalau berhubungan dengan bahasa Inggris, kan ada beberapa teman-teman juga di sini yang komen di kolom komentar di beberapa video aku bertanya kalau misalnya kita tuh cuman bahasa Inggrisnya pas-pasan, bisa nggak sih? Bisa loh, bisa banget. Meskipun bahasa Inggris kalian tuh cuman bisa kayak apa ya bisa dibilang basic ke intermediate lah gitu ya, bisanya kalian itu nanti tuh bakal terbiasa. Dan juga ya jangan lupa kalian juga harus kayak punya usaha tersendiri untuk bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, salah satunya dengan les bahasa Inggris, atau juga kalian juga bisa belajar sendiri gitu dari rumah gitu, dengan membaca beberapa artikel. Nah, jadi kesimpulannya untuk teman-teman yang memang bahasa Inggrisnya masih low, bisa dibilang begitu ya, itu tuh bisa mendaftar beasiswa loh, bisa. Yang penting kalian itu memang punya niat. Nanti juga akan bahasa Inggris kalian tuh akan masuk ke advance tersendiri gitu dengan seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah gitu ya teman-teman. Jadi segala sesuatunya itu harus dipersiapkan sedini mungkin mulai dari sekarang. Mulai dari kayak misalkan nulis apa namanya itu, research proposal kalau untuk S3. Terus juga nulis kayak research study, apa sih namanya, proposal study. Kayak untuk proposal study nggak sih bahasanya, untuk S2 itu apply S2 untuk LPDP. Nah gitu. Jadi kalau menurut aku dipersiapkan sedini mungkin itu lebih baik. Nanti kan bisa teman-teman bisa minta tolong cekin ke orang yang kalian percaya, kayak misalkan guru bahasa Inggris kalian, dosen bahasa Inggris kalian, teman yang pintar dan bisa bahasa Inggris gitu. Nanti dicekin, ada yang ngecek grammarnya, ada yang ngecek strukturnya, ada yang ngecek kontennya, ada yang ngecek juga mungkin apa sih bagannya gimana gitu, kayak apa sih namanya itu, opening, konten, kemudian closingnya seperti apa. Jadi itu tuh kalau dipersiapkan sedini mungkin, nanti itu kalian itu punya gambaran tersendiri. Setelah sekian hari membuat, kemudian nanti di pause gitu ya, berhenti gitu 2-3 hari dan dilihat lagi, pasti essay kalian itu banyak yang salah dan banyak kayak
ih kok aneh ya. Dan teman-teman, kalau misalkan baru pertama kali nulis, karena memang kayak ngeblank banget gitu loh, itu semua orang, bahkan orang yang paling pintar sekalipun, kalau pertama kali nulis esai atau motivation letter atau dan lain sebagainya, itu tuh ngeblank, itu kayak something apa ya, rubbish gitu loh, kayak apa sih, nggak jelas banget yang ditulis gitu. Kalau pertama kali memang gitu, tapi nanti kedua hari, ketiga hari, kalau kalian terus continue, bayangin kalau itu dikerjakan sama kalian kayak cuman esai, dikerjakan dalam waktu 1 tahun, itu seperfect apa sih esai kalian gitu. Dan itu tuh kayak diulang lagi, banyak yang ngoreksi, pasti itu kayak perfect banget loh esai motivation letter kalian itu tuh pasti perfect banget ya. Jadi ya disiapkan dari sekarang. Nah ini aku kasih tahu ada berapa ini? Ada 7 list beasiswa yang akan dibuka dan sedang dibuka pada tahun 2022 ini di bulan Mei. Ini kan bulan Mei ya. Ini tahu tuh tanggal berapa sih? Tanggal 18 sih hari ini. Hari ini tanggal 18. Jadi masih punya waktu banget untuk mendaftar beberapa beasiswa yang aku sebutin ini. Yang pertama yaitu ada beasiswa pendidikan Indonesia atau dari Kemendikbud. Ini untuk beasiswa S2 dan S3. Pembukaannya itu dari mulai 11 April sampai dengan 30 Juni 2022. Masih punya banyak waktu, 1 bulan itu cukup untuk belajar IELTS, belajar TOEFL, untuk tes IELTS, tes TOEFL, dan mempersiapkan berkas-berkasnya gitu ya. Yang kedua itu ada DAAD EPOS S2 dan S3. Jadi DAAD biasa sama dengan DAAD EPOS itu beda ya teman-teman ya. Nah makanya teman-teman itu harus banyak research, banyak searching lah di Google intinya. Apa sih DAAD EPOS itu? Apa sih DAAD biasa gitu? Ini kan pasti dari Jerman ya. Siapa yang nggak tahu beasiswa DAAD? Nah ini tuh dibukanya di bulan Juli sampai dengan Agustus. Kalau DAAD biasa udah dibuka belum sih? Aku lupa. Kalau DAAD EPOS ini akan dibuka Juli sampai dengan Agustus, sama dengan kayak LPDP ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga yaitu dari LPDP tahap 2. Tahap 1 kan udah di umum ini, bahkan teman-teman yang memang sudah lolos itu sudah mengerjakan gitu ya, sudah mengerjakan, sudah menjalani sesi interview gitu. Dan ada teman aku, salah satu teman aku dan salah satu mahasiswa di kelas kita, kelas mentor kita, mentor ICCR, itu dia tuh keterima di 3 beasiswa. Keren banget gak sih? 1 Kominfo, yang kedua LPDP. Tapi masih, kalau di Kominfo ini masih tahap untuk penerimaan dari kampus. Kayak kita tuh udah keterima di beasiswa Kominfo, udah interview dan lain sebagainya, udah keterima lah intinya di beasiswa Kominfo. But dia ini tinggal 1 kali tes lagi di kampusnya. Dan itu tuh di kampusnya ini tuh kayak tesnya itu menurut teman-teman yang sudah tes di sana tuh kayak basic-basicnya aja gitu. Beliau ini jurusan jurnalistik, jadi masih oke lah, masih bisa, kayaknya oke ya untuk beasiswa Kominfo. Kemudian yang kedua itu interview di bulan Juni nanti gitu. Beliau ini mau interview dan mendapatkan beasiswa di Belanda gitu. Kampusnya di Belanda. Ini interview nanti bulan Juni. Kemudian yang ketiga beasiswa dari ICCR. Memang ICCR ini belum pengumuman, tapi dari beberapa kampusnya sudah ada pengumuman ke website kita. Jadi di akun kita, di website kita tuh nanti ada pengumumannya. Kamu keterima di Andhra Pradesh University, kamu keterima di New Delhi University gitu. Nah dari keterima ini nanti sampai beasiswa ICCR ini tutup tanggal 30 Mei nanti. Nah barulah nanti dari pihak beasiswa dari lembaga ICCR di embassy India yang ada di Jakarta itu mengumumkan ke teman-teman semua kalau misalkan mereka itu kayak diterima dari kampus. Belum tentu loh diterima dari beasiswa ICCR-nya. Jadi itu tuh keputusan mutlak dari beasiswa ICCR-nya gitu. Kayak misalkan kalian keterima dari Andhra Pradesh University, kemudian dari beasiswa ICCR-nya belum tentu nerima gitu. Dan kalian itu harus memfollow up gitu, memfollow up gitu ya ke embassy-nya untuk bertanya, aku diterima di universitas ini, gimana ya, apa aku bisa kuliah di bulan ini, bulan itu gitu kan. Karena memang beberapa universitas juga sudah mengharuskan kalian itu berangkat ke universitasnya kayak untuk memulai beberapa mata kuliah baru gitu. Biasanya sih di bulan Juli sampai dengan Agustus mereka tuh meminta untuk kalian cepat berangkat ke sana gitu. Dan karena beasiswa ICCR ini ditutupnya 30 Mei dan aku yakin secepat mungkin ICCR ini akan mengumumkan
umumkan gitu siapa aja kandidat-kandidat yang memang berhak mendapatkan beasiswa ICCR gitu ya. Oke, itu tadi. Kemudian yang selanjutnya mana ya tadi? Yang selanjutnya, nah LPDP tahap 2 ini kan untuk S2 dan S3 aja. Jadi kemarin itu ada yang komen di kolom komentar, LPDP itu Kak untuk beasiswa S2 dan S3 aja, nggak ada yang untuk S1. Nah, aku pikir tuh karena jujur Li gitu ya, ini bahasa orang Bekasi ya. Jujur Li, aku tuh nggak tahu beasiswa LPDP ini dari dulu aku tuh kayak aku tuh daftar S1 langsung ke yayasan dari kampus aku, Universitas Bandar Lampung, jadi aku langsung keterima. Kemudian S2 aku tuh langsung mengikuti jejak dosenku, jadi langsung ke ICCR, ya udah langsung keterima. Dan aku juga pernah juga daftar di Fulbright juga, tapi nggak sedetail yang saat ini aku lakukan gitu untuk kayak mencari-cari beasiswa apa sebenarnya yang cocok buat aku, beasiswa apa yang bener kayak fully funded, beasiswa apa yang begini-begini, nggak termasuk LPDP. Jadi aku tuh nggak tahu kalau misalkan LPDP ini memang tidak menyediakan untuk beasiswa S1. Aku tuh taunya beasiswa LPDP ini menyediakan S1, S2, dan S3. Sorry for that, I don't know. Dan sekarang aku dikasih tahu sama teman-teman semua yang di kolom komentar, thank you very much. Jadi insight baru buat aku. Juga aku bisa search lebih tentang LPDP, di mana LPDP ini memang memberikan hanya untuk S2 dan S3 aja gitu ya. Jadi nggak ada untuk S1 ya. Apalagi untuk luar negeri itu nggak ada banget untuk S1 ya. Kemudian ini dibukanya tanggal 4 Juli, ini isunya ya teman-teman ya. 4 Juli sampai dengan 5 Agustus. Jadi masih punya banyak waktu ya. Ini bulan Mei, kita tuh belum melewati Juni, dan nanti tuh bulan Juli, dan nanti tuh bulan Agustus. Yuk dipersiapkan dari sekarang, dan yuk kita cari referensi kayak youtuber yang memang udah aware dari beasiswa LPDP di tahap 1. Itu tuh kayak interviewnya, kayak syarat-syaratnya itu tuh lebih kurang seperti itu sama. Dan aku tuh semalam ya sampai jam 12 itu aku ngelihat simulasi interview gitu ya, antara memang si WRD LPDP yang udah di tahun kemarin sama WRD LPDP yang di tahap 1 kemarin gitu. Jadi mereka tuh mengadakan kolaborasi interview gitu, dan itu tuh insight baru buat aku kayak, oh pertanyaan LPDP tuh ini, karena aku ketika beasiswa ICCR kemarin interviewnya nggak se-tricky itu gitu. Interviewnya cuman kayak face to face, but nggak setricky itulah intinya, kayak nggak sebanyak itu, sampai 43 menit lah aku nonton itu. Jadi menurut aku sih insight baru buat aku gitu ya. Oke, dipersiapkan ya sekarang segala sesuatunya. Lanjut yang keempat, itu ada beasiswa Impact Scholarship. Ini dibuka, ini dari Jepang ya, dibuka di Oktober, di bulan Oktober nanti baru dibuka. Ini masih banyak banget waktunya. Dan ini tuh semua beasiswa yang aku sebutin ini, ada 7 beasiswa ini adalah beasiswa yang fully funded gitu, dan juga persyaratannya tuh bisa kalian penuhi gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu ada Chevening. Itu dibuka di beasiswa Chevening ya. Siapa yang nggak tahu beasiswa Chevening? Dibuka di bulan Agustus sampai dengan November 2022, bukan 2021, 2022 ini. Kemudian yang keenam itu ada MEXT ya, Max. Ini membuka untuk jenjang S1, S2, dan S3. Ini di bulan April sampai dengan Mei. Nah, ini tuh hampir deadline banget ya, April sampai dengan Mei. Bisa banget dicoba, bisa. Nothing impossible gitu, since you did gitu your big effort, your best effort for it gitu ya. Kemudian yang ketujuh itu ada the Swiss Government Excellence Scholarship. Nah ini tuh dibukanya di Agustus sampai dengan Desember. Bisa banget ya untuk kayak di list lah, masuk ke dalam list beberapa list beasiswa yang perlu kalian daftar di tahun ini dan tahun yang akan datang gitu. Kayak masuk ke listnya kan. Kalau scholarship hunters itu pasti kalian tuh mencari tahu beasiswa apa aja sih yang available sesuai dengan kayak kriteria kalian, jurusan kalian, atau yang biasanya yang fully funded ya kalau orang Indonesia ya nyarinya yang fully funded. Nah semua beasiswa ini fully funded dan bisa banget masuk ke dalam list beasiswa yang bisa kalian coba di tahun ini sampai dengan tahun depan. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan
bagi teman-teman semua yang sedang mendaftar beasiswa, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, beasiswa jenis apapun, di lembaga manapun, jurusan manapun, semoga mendapatkan putusan yang terbaik buat diri kalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, jangan lupa untuk share, subscribe dulu ya, subscribe, baru share, like, dan komen jika video ini bermanfaat bagi kamu. Oke, thank you very much for watching. See you for the next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.